Pria tua itu masih mengerutkan kening. Dia telah mengejar Wang Lin selama lebih dari 4 bulan. Ada beberapa kali di mana dia hampir menyusul, tapi kemudian harta yang ditunggangi Wang Lin akan melepaskan cahaya putih dan tiba-tiba teleportasi. Ini mengejutkannya dan membuatnya merasa lebih marah. Seorang dukun besar 7 daun bahkan tidak bisa menangkap seorang junior. Baginya ini memalukan. Namun dia bukan seorang kultivator. Semua kekuatannya berasal dari tato di tubuhnya. Dia tidak berharap junior itu bisa menjaga kecepatan ini selama 4 bulan. Mata lelaki tua itu berkedip dan dia mulai merenung. Dia sudah menggunakan banyak kekuatannya, jadi tidak lagi layak baginya untuk terus mengejar. Lebih penting lagi dia agak khawatir tentang berapa banyak harta yang belum digunakan junior ini dan berapa banyak pil yang dia tinggalkan. Setelah merenung sebentar lelaki tua itu menunjukkan sedikit keengganan di matanya sebelum menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya di belakangnya menghilang, jadi dia menghentikan kompas bintang. Dia melihat ke belakang dan mulai merenungkan. Tidak mengejar lagi. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak yakin apakah lelaki tua itu sudah menyerah atau memikirkan rencana lain. Setelah merenung sebentar Wang Lin menghela nafas. Jika orang tua itu hanya pada tahap akhir formasi jiwa, Wang Lin akan berbalik dan mulai mengejarnya. Namun orang tua ini sama dengan seorang kultivator transformasi jiwa, yang membuat Wang Lin meningkatkan kewaspadaannya. Dia merenung sebentar, mendengus dan bukannya mundur, dia pergi ke sisi pria tua itu. Orang tua itu memperhatikan apa yang dilakukan Wang Lin. Wajahnya tenggelam tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa hari, lelaki tua itu mengerutkan keningnya dengan sangat keras. Wang Lin menjaga jarak yang sama darinya selama ini. Dia telah menahannya selama ini tapi akhirnya dia tersentak kembali dan berteriak, "Kamu benar-benar gegabah." Dia berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar Wang Lin. Wang Lin tertawa dan kompas bintang menghilang dalam kehampaan. Setelah mengejar beberapa hari lagi, lelaki tua itu harus menyerah karena dia bisa merasakan kekuatan tatonya semakin lemah dan semakin lemah. Dia mendengus dingin sebelum berbalik ke arah pintu keluar lagi. Wang Lin segera berhenti. Matanya menyala, dan setelah merenung sebentar, dia terus meledek orang tua itu. Orang tua itu benar-benar mengabaikan Wang Lin dan terus terbang. Seiring waktu berlalu Wang Lin yakin bahwa ini bukan semacam skema. Dia tahu bahwa lelaki tua itu benar-benar tidak bisa terus mengejarnya. Setelah mengkonfirmasi itu, mata Wang Lin menjadi sangat dingin. Dia membuka tas penyimpanannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia dengan cepat mendekat, dan setelah mencapai jarak tertentu dari orang tua itu, dia mengayunkan pedang surgawi di tangannya. Dia mengayunkan 3 kali sebelum dengan cepat pergi. 3 sinar energi pedang terbang ke arah orang tua itu. Wajahnya tenggelam ketika dia menunjuk energi pedang. Tiba-tiba ada 3 poni, tetapi tubuh lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali. Dia dengan muram memandang ke arah Wang Lin dan berteriak, "Kali ini orang tua ini akan membiarkanmu pergi, jadi enyahlah, atau jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu." Dengan itu, pria tua itu terus bergerak menuju pintu keluar sambil mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mencibir. Alih-alih mundur, dia mendekat lagi dan meledek pria tua itu dengan lebih banyak energi pedang. Setelah sebulan, pria tua itu sangat kesal. Dia berharap dia bisa pergi dan merobek junior itu menjadi berkeping-keping. Namun Wang Lin akan melarikan diri tanpa ragu-ragu saat pria tua itu mencoba menyerang. Dan jika dia ingin pergi, Wang Lin akan meledeknya dengan energi pedang. Meskipun serangan energi pedang ini tidak bisa membahayakannya, itu bisa membuat suasana hatinya berubah menjadi semakin lebih buruk. "Wang Lin, kamu sudah selesai." Pada hari ini pria tua itu akhirnya merasa cukup dan berteriak pada kekosongan di belakangnya. Tato di tubuhnya bersinar sangat terang dan tekanan berat datang dari mereka. Wang Lin begitu jauh sehingga dia tidak takut sama sekali. Dia berkata, "Senior telah mengejar saya selama beberapa bulan. Anda jangan menyerah. Junior di sini tidak punya banyak pil lagi di tasku. Jadi jika kamu terus mengejarku, kamu pasti akan bisa menangkap aku." Mata orang tua itu sangat suram. Dia menatap kekosongan di kejauhan dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia menatap dengan kejam pada cahaya putih yang dilepaskan oleh kompas bintang ketika diteleportasi. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke arah pintu keluar. Arah yang dituju Wang Lin tidak hanya jauh dari orang tua itu juga menuju pintu keluar. "Senior, junior akan menghancurkan pintu keluar sehingga kita bisa tinggal di sini selamanya. Bukankah itu menyenangkan?" Suara meledek Wang Lin memasuki telinga orang tua itu. Pria tua itu meraung dan tiba-tiba menyerbu. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Jika bukan karena harta itu, bagaimana dia akan terjebak dalam situasi di mana itu akan buruk jika dia mengejar dan juga buruk jika dia tidak mengejar? Wang Lin memang tidak memiliki banyak pil yang tersisa, tetapi ia masih memiliki batu roh berkualitas tinggi. Dengan itu, dia yakin bahwa dia akan baik-baik saja dikejar oleh orang tua itu. Dia sesekali akan melambaikan pedang surgawi untuk mengganggu orang tua itu. Pengejaran ini adalah pertempuran gesekan dan pertempuran hati. Orang tua itu tidak bisa menebak berapa banyak pil dan batu roh yang disimpan Wang Lin.
4 bulan mengejar Wang Lin membuatnya ragu-ragu. Dia merasa seperti Wang Lin memiliki persediaan pil dan batu roh yang tak ada habisnya. Perasaan ini sangat lemah pada awalnya, tetapi ketika dia menyerah dan Wang Lin malah berbalik untuk mengejarnya, perasaan ini menjadi sangat kuat. Dia yakin bahwa Wang Lin masih memiliki banyak pil dan batu roh yang tersisa. Jadi dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan apapun kecuali harta kompas bintang Wang Lin tiba-tiba hancur. Orang tua itu memikirkan cara untuk menyerang kompas bintang, tetapi tidak hanya Wang Lin yang cepat, dia juga sangat berhati-hati. Setiap kali dia mendekat ke jarak tertentu, Wang Lin akan berteleportasi. Pada saat ini, karena Wang Lin telah mengubah arah, pengejaran dimulai sekali lagi. Hanya dibandingkan dengan sebelumnya, orang yang menderita bukanlah Wang Lin tetapi orang tua itu. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin telah menggunakan semua pilnya dan dia saat ini mengandalkan batu roh berkualitas untuk memulihkan energi spiritualnya. Semakin Wang Lin dikejar, semakin tidak sabar pria tua, jadi dia lebih banyak menyerang. Namun, Wang Lin memiliki kompas bintang, sehingga semua serangan itu meleset. Selama salah satu serangan tato menghantam, maka bahkan jika itu tidak membunuh, itu akan melukai junior ini. Jika itu mendarat di harta, itu akan menghancurkannya dan memungkinkannya untuk membunuh junior ini seperti yang dia inginkan. Sayangnya kecepatan kompas bintang menjadi lebih cepat karena Wang Lin menjadi lebih akrab dengannya selama 8 bulan ini. Pada akhirnya Wang Lin menciptakan 4 soket pada kompas bintang dan menempatkan 4 batu roh berkualitas tinggi ke dalamnya. Dia menyalakan kompas bintang murni dengan batu roh. Setelah meninggalkan sedikit akal ilahinya untuk mengendalikan kompas, sisa energinya dihabiskan untuk menyerang orang tua itu. Tombak dari bendera pembatasan, ukiran domain waktunya, cap hitam, dan beberapa harta kuno semua digunakan oleh Wang Lin. Meskipun mereka tidak berguna melawan orang tua itu, penguasaan Wang Lin atas harta-harta itu menjadi lebih baik lagi. Bagaimanapun sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah berada dalam situasi di mana dia bisa menggunakan harta karunnya seperti yang dia inginkan. Pedang langit digunakan berkali-kali sampai dia bisa mengendalikannya seperti pedang terbang melalui Suli Guo selama itu dalam jarak 30 kaki darinya. Akibatnya, meskipun kekuatan pedang surgawi tidak meningkat, itu jauh lebih gesit. Semua ini berkat lelaki tua itu. Kemarahan pria tua itu telah mencapai batasnya. Semut kecil yang bisa ia hancurkan di antara jari-jarinya berani mengacaukannya seperti ini. Dalam bulan-bulan pengejaran ini, Wang Lin telah menjadi seseorang yang harus dibunuh orang tua itu. Dia bahkan menyerah pada gagasan mengubah Wang Lin menjadi boneka tato. Jika diberi kesempatan, dia tidak akan ragu sama sekali untuk merobek Wang Lin menjadi beberapa bagian. Bahkan 3 sarung pedang diambil oleh Wang Lin dan digunakan satu persatu. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin tidak meningkat, penguasaannya atas harta karunnya seperti langit dan bumi dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika dia menggunakan harta sihir sekarang, itu bahkan lebih kuat. Pada hari ini, Wang Lin melihat jalan keluar yang jauh. Di pintu keluar adalah tato raksasa, bersinar memegang celah terbuka. Wang Lin bisa melihat dunia luar melalui celah. Ada banyak orang asing di luar pintu keluar yang menatap celah itu. Wang Lin mendengus. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk pergi melalui celah ini. Dia melompat dari kompas bintang dan mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang menghantam tato yang memegang celah terbuka. Serangkaian suara gemuruh bisa terdengar dan retakan muncul di tato. Tidak. Kekuatan tato pria tua itu hampir menghilang setelah mengejar Wang Lin selama 8 bulan. Ketika dia melihat tato di pintu keluar diserang, dia segera berteriak dan jejak panik muncul di wajahnya. Dia berteleportasi ke depan untuk sampai ke sana secepat mungkin, tetapi apa yang dia lihat ketika dia sampai di sana adalah Wang Lin mengayunkan pedang langit lagi. Tato itu hancur dan keretakan spasial ditutup. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika dia menatap dengan bingung ke pintu keluar yang telah menghilang. Orang tua, karena junior kecil ini tidak bisa pergi, Anda mungkin juga harus tetap mengejar saya. Wang Lin tidak berdiri diam. Setelah dia menghancurkan tato dia kembali ke kompas dan terus melarikan diri. Tawanya perlahan melayang dari kejauhan. Orang gila, kamu orang gila. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memaafkanmu. Mata orang tua itu memerah ketika dia mengejar Wang Lin. Namun tato di tubuhnya redup. Setelah mengejar beberapa saat, dia berhenti. Dia meraung dan tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. 7 daun tanaman muncul di antara alisnya dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Ketika ketujuh daun benar-benar terbuka, lelaki tua itu benar-benar tertutup oleh tanaman, meninggalkan tanaman yang kesepian untuk tumbuh di kekosongan. Saya berharap untuk meminjam roh klan untuk membuka portal. Pria tua di dalam ruang perlahan-lahan menutup matanya. Wang Lin merasakan tanaman raksasa yang dipanggil oleh pria tua itu saat dia berdiri di atas kompas bintang. Matanya terfokus, tetapi dia tidak lagi mengganggu orang tua itu. Dia malah pergi. Dia sangat berhati-hati selama ini. Dia hanya bertindak ketika dia yakin akan keselamatannya sendiri. Sekarang setelah dia menghentikan retret lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu geram. Meskipun ini adalah ketika orang tua itu berada pada posisi terlemahnya, Wang Lin juga tahu bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika bukan karena kecepatan kompas bintang,
dia pasti sudah menjadi boneka lelaki tua itu. Tidak peduli seberapa lemah dukun 7 daun yang sekuat kultivator transformasi jiwa, dia masih akan memiliki kemampuan untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tidak percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk membunuh orang tua itu. Tak lama setelah dia pergi, pria tua itu tiba-tiba membuka matanya di dalam tanaman. Cahaya merah keluar dari matanya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia bisa merasakan Wang Lin cepat pergi dan menghela nafas. Sayangnya bocah ini terlalu berhati-hati. Jika dia datang, aku pasti bisa membunuhnya dengan pasti. Dia merenung sedikit dan kemudian menggunakan roh leluhur untuk perlahan berkomunikasi dengan dunia luar. Hal paling menakutkan tentang kekosongan ini adalah menemukan jalan keluar. Itu tidak seperti kekosongan normal di mana orang bisa pergi hanya dengan merobek ruang terbuka. Jika tidak ada panduan dari luar, seseorang akan terjebak di sini selamanya. Setelah waktu yang lama ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu. Dia sudah lama melupakan Wang Lin. Apa yang paling dia inginkan sekarang adalah mengirim pesan ke klannya di luar sehingga mereka bisa menetapkan Suar untuk bertindak sebagai pemandunya. Wang Lin duduk di kompas bintang dan terbang untuk waktu yang sangat lama. Meskipun rasa bahaya di belakangnya hilang, dia masih sangat berhati-hati. Jadi dia terbang selama beberapa hari sebelum akhirnya berhenti. Saat dia melihat kekosongan di sekitarnya matanya tenang. Sama sekali tidak ada kepanikan di dalamnya. Dia menunjuk alisnya dan kemudian manik penentang surga terbang keluar. Kemudian Wang Lin mengaktifkan energi spiritualnya dan garis hitam muncul di tubuhnya lagi. Namun jumlahnya tidak sebanyak itu dan mereka hanya menjulurkan lehernya. Selama 8 bulan terbang ini, Wang Lin telah menggunakan manik penentang surga beberapa kali untuk menyerap tato tanaman. Dia sudah menyerap sebagian besar pada saat ini. Wang Lin mengeluarkan raungan dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Garis-garis hitam memanjang ke lehernya perlahan-lahan menghilang. Segera semua garis hitam berkumpul di alisnya. Tumbuhan misterius itu muncul lagi. Manik penentang surga bersinar hijau dan mulai menyerapnya. Setelah waktu yang lama Wang Lin membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia melihat ke belakang dan berkata, mantra dari klan abadi ini terlalu aneh. Jika saya bertemu mereka lagi saya harus lebih berhati-hati. Dia meraih manik dan memandanginya. 9 daun telah sepenuhnya terbentuk dan daun ke-10 sebagian selesai. Jejak kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Manik itu lalu menyentuh dahinya dan menghilang. Panen kali ini cukup bagus. Unsur kayu di manik hampir selesai. Yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin merenung sedikit. Dia sudah punya ide ketika dia memutuskan untuk memotong rute pelarian pria tua itu. Inilah sebabnya dia bisa menghancurkan tato yang menjaga celah terbuka tanpa ragu-ragu. Jika tidak ada bantuan dari luar, sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini. Namun meskipun dia terjebak, tubuh aslinya masih di luar. Dia duduk di kompas dan perlahan mencoba merasakan tubuh aslinya. Negara Chu, ribuan mil di bawah tanah ada bola cahaya ungu. Di dalam cahaya ungu ini duduk seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki kepala yang penuh rambut merah, kulitnya sehat, dan ada celah-celah kecil di seluruh kulitnya. Ada 2 bintang yang perlahan berputar di dahi orang ini. Pada saat ini pemuda itu tiba-tiba membuka matanya dan mulai mengeluarkan niat membunuh. Dia merenung sebentar sebelum berdiri dan kemudian pergi ke permukaan. Dia membuka tasnya dan segera berpakaian hitam. Saat ini dia terlihat tidak berbeda dari kultivator lainnya. Orang ini berjalan ke hutan makam abadi. Dia berhenti di suatu tempat dan menekan udara, menyebabkan keretakan spasial muncul. Setelah menunggu sebentar, orang ini menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Setiap 10 langkah atau lebih, orang ini akan berhenti dan meninju udara, menciptakan keretakan spasial setiap kali. Saat dia melanjutkan, dia menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat dia berjalan lebih dalam ke kedalaman hutan. Orang ini terus melakukan ini. Setelah membuka lebih dari 10.000 keretakan spasial, ia tiba di lubang yang mengarah ke makam abadi. Dia melihat ke dalam lubang dan kemudian berbalik ke lain arah. Sama seperti sebelumnya, ia akan membuka keretakan spasial setiap 10 langkah. Waktu perlahan berlalu. Dia tidak menjadi tidak sabar sama sekali dan melanjutkan. Bagian utara hutan ditutupi daun mati. Setiap kali dia menginjak mereka, mereka akan berdesir. Saat dia akan meninju, dia melihat ke kejauhan. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia menghilang. Di utara hutan makam abadi, tiba-tiba ada seorang pria dan wanita terbang di langit. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan kerudung putih. Laki-laki itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Saat mereka berdua terbang, ekspresi pria tua itu tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meraih wanita itu dan mundur. Dengan suara keras, retakan muncul di ruang tempat mereka tadi berada. Di tengah-tengah celah berdiri seorang pria muda. Orang ini sangat tampan dan berambut merah. Ini adalah tubuh asli Wang Lin. Tubuh aslinya dengan dingin menatap mereka berdua dan meninju dengan tangan kanannya. Ekspresi pria tua itu sangat berubah dan dia membuka tasnya. Harta berbentuk gunung muncul dan segera tumbuh untuk melindungi orang tua itu. Mata tubuh aslinya tenang. Tinjunya tidak melambat sama sekali saat mendarat di gunung.
Dengan suara keras gunung itu bersinar terang, tetapi cahaya yang dihasilkannya tidak berguna karena hancur berkeping-keping. Kekuatan pukulan menabrak keduanya bersama dengan potongan-potongan gunung yang hancur. Wajah lelaki tua itu suram saat dia menarik wanita berkerudung putih untuk terus mundur. Tubuh asli mengambil langkah ke depan dan menghancurkan ruang di bawah kakinya sebelum mengirim pukulan lain. Pria tua itu mengeluarkan sinar cahaya yang berubah menjadi pedang terbang. Pedang itu mengeluarkan aura berbahaya dan ada jejak ungu di atasnya. Itu berarti pedang ini sangat tangguh karena ditempa dengan tembaga hati ungu yang sangat langka. Pedang terbang itu menerjang ke arah tinju tubuh aslinya. Mata tubuh aslinya masih tenang saat dia mendengus dan tinjunya bertabrakan dengan pedang terbang. Pedang terbang segera menabrak bagian tengah dan benar-benar hancur. Pada saat yang sama, domain kultivator formasi jiwa keluar dari pedang dan memasuki tubuh asli. Mata tubuh aslinya menyala. Sebagai dewa kuno dia tidak memiliki domain, tetapi dia memiliki niat membunuh yang kuat. Rambut merahnya bergerak dan cahaya merah darah bersinar di tubuhnya. Domain orang tua itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Tinju tubuh asli tiba sekali lagi. Ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu saat dia meraih wanita berkerudung putih itu untuk mundur sekali lagi. Tubuh asli terus mengejar. Rekan kultivator, kita bahkan tidak saling kenal. Kenapa kamu bertindak seperti ini? Suara lelaki tua itu tegang. Dia sudah takut dengan tinju orang ini. Selain dari pejuang dari klan abadi, dia belum pernah melihat seorang kultivator seperti ini. Hanya dengan pukulan dia bisa menghancurkan harta sihir. Hanya dengan satu langkah, keretakan spasial muncul. Semua ini menakutkan lelaki tua itu. Tubuh aslinya mendengus dan menjadi lebih ganas. Dengan satu pukulan, mantra seperti pembatasan tiba-tiba muncul di sekitar pria tua dan wanita berkerudung putih. Tubuh aslinya berteriak, "Terima kematianmu." Pria tua itu diam-diam mengutuk. Dia melihat keputusasaan di mata wanita berkerudung putih dan berkata, "Nona, aku akan meminjam pedang sihir." Wanita berkerudung putih dengan cepat membuka tasnya dan sinar cahaya muncul. Pria tua itu dengan cepat meraihnya. Itu adalah pedang yang rusak. Setelah meraih pedang, pria tua itu meraih wanita berkerudung putih dan menggigit lidahnya untuk meludahkan darah pada pedang yang rusak. Pada saat ini tinju tubuh asli tiba. Targetnya adalah kepala pria tua itu. Pria tua itu meraung ketika dia panik dan pedang keluar untuk memblokir pukulan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang yang rusak dan bahkan hancur. Pria tua itu mengepalkan giginya. Kulitnya gelap dan dipenuhi rasa takut saat dia dengan cepat menarik wanita berkerudung putih itu. Dia sangat cepat, jadi dia bisa menariknya keluar dari batasan yang mengelilingi mereka. Wanita berkerudung putih itu ketakutan ketika dia dengan cepat berkata, "Senior, tolong berhenti. Bahkan jika Anda ingin membunuh kami berdua, setidaknya beri kami alasan." Tubuh asli menarik tinjunya dan dengan dingin menatap mereka berdua. Lingkungan sekitar menjadi tenang. Selain suara pakaian yang berkibar tertiup angin, tidak ada suara lain. Dahi pria tua itu berkeringat saat dia menatap pemuda berambut merah di depan mereka. Tidak peduli seberapa keras dia mencari ingatannya, dia tidak bisa mengingat kapan mereka telah menyinggung perasaannya. Tubuh asli dengan dingin bertanya, "Dari mana asal kalian berdua?" Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata, "Junior dari Yao dan ingin pergi ke Chu." "Banyak omong kosong. Kamu mencari kematian." Mata tubuh asli menjadi dingin. Dia memandangi mereka seolah sedang memandangi orang mati. Dia tidak bergerak maju tetapi mengirim tendangan dengan kaki kanannya. Serangkaian booming terjadi. Orang tua itu ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Jadi dia mengendalikan pedang untuk memblokirnya. Pedang yang rusak hancur. Tubuh lelaki tua itu jatuh dari langit seperti meteor. "Senior, tidak ada masalah di antara kita. Kenapa kau ingin membunuh kami?" Suara perempuan berkerudung putih itu pecah dan air mata muncul di sudut matanya. Tubuh asli dengan dingin menatap wanita berkerudung putih itu.